Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, saya akan langsung ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, sebelum kita membahas mengenai dampak positif dan negatif yang sebelumnya sempat saya singgung begitu ya. Tapi kalau Anda melihat secara keseluruhan ini adanya upaya, adanya pertemuan yang saat ini tengah diatur begitu. Ada kaitannya tidak sih dengan Kongres PDIP? Tadi sudah sempat disinggung begitu ya oleh Bang Anzi bahwa tidak lama lagi memang PDI Perjuangan ini akan melangsungkan Kongres. Apakah juga ada kaitannya dengan pertemuan nasi goreng yang sempat disinggung? Iya, tadi di pertemuan awal saya udah bilang yang kedua itu soal prakondisi. Prakondisi terhadap apa? Ya Kongres. Kan agenda nasional terdekat PDI Perjuangan adalah Kongres. Dan Kongres itu tentu punya makna ke dalam dan punya makna keluar gitu. Keputusan-keputusan strategis yang fundamental pasti akan diambil di Kongres. Termasuk dalam konteks memosisikan diri apakah menjadi bagian atau tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Saya pikir ya, kalau kita bicara hubungan personal, tidak ada psychological barrier, tidak ada hambatan psikologis dan hambatan politik antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Yang masalah adalah ketika ada relasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, dan tentu Bu Mega ada barrier dengan Pak Jokowi. Di situ kan semua orang udah tahu. Nah, agenda-agenda politik yang mungkin perlu dibicarakan adalah tentu tidak mudah ketika PDI Perjuangan mau masuk ke dalam kekuasaan, sementara di situ sekarang ada reference power, ada salah satu kekuatan rujukan yang melekat dengan Pak Prabowo juga saat ini, yakni Pak Jokowi, dan tentu dengan kekuatan politiknya. Nah, ini yang tentu tidak mudah bagi Bu Mega untuk ambil putusan, karena apa? Menyangkut sikap dan posisi politik yang bukan untuk hanya hari ini, tapi juga sampai posisi politiknya di 2029 nanti. Gitu. Hitung-hitungannya tentu tidak mudah. Harus bicara soal banyak hal, terutama historis PDI Perjuangan, konteks dinamis PDI Perjuangan, dan benefit politik dari PDI Perjuangan bukan hanya untuk internal tapi juga untuk masyarakat luas. Saat ini masih dalam perhitungan, tentunya tidak mudah begitu ya perhitungannya. Kalau tadi saya sedikit mengutip Mas Gun-Gun, kalimat dari Mas Gun-Gun. Tapi Anda melihat ini dampaknya akan seperti apa ke depannya dengan adanya mungkin keputusan Kongres tersebut dan juga ada yang hubungan baik sebenarnya Pak Prabowo dan juga Bu Mega, akan bagaimana? Iya, bagi saya sih salah satu yang kemudian menarik dari pola hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo, tentu kan tadi udah saya singgung sangat jelas bahwa tidak ada hambatan, sehingga itu memudahkan juga Pak Prabowo sebenarnya untuk berkomunikasi dengan Bu Mega, bahwa ada keputusan-keputusan yang tadi disebut Bang Reja sebagai keputusan teknis, misalnya teknis itu apakah bicara soal di dalam kabinet atau tidak. Nah, ini tentu Bu Mega tidak bisa bicara dengan semudah kita. Kenapa? Ini kan gerbong politik ya, yang besar, dan hitung-hitungannya juga jelas menyangkut bukan hanya satu periode kekuasaan, sehingga pasti Bu Mega akan memikirkan dan punya sejarah untuk mengambil putusan yang mungkin tidak populer, ya kan, dan berani ambil resiko. Dan saya pikir juga bagi saya dan mungkin juga sebagian masyarakat sipil, kita juga butuh artikulator ya, yang kemudian bisa memainkan peran dan fungsi ya perimbangan kekuasaan, dan itu menurut saya salah satu yang diharapkan adalah dimainkan oleh PDI Perjuangan. Tidak harus selalu kemudian berbeda keseluruhannya, tetapi di hal-hal yang sangat strategis, fundamental, dan dibutuhkan oleh banyak orang untuk mewakili tadi suara berbeda itu kemudian bisa dimainkan oleh PDI Perjuangan. Baik, sebelum saya meminta tanggapan ke Bang Ansi ya, saya akan menunjukkan kepada Anda terlebih dahulu, pemirsa, ini kami memiliki beberapa poin sejarah begitu ya, pasang surut hubungan Megawati dan juga Prabowo Subianto yang nampak di layar kaca Anda. Ini sebenarnya terjalin sejak tahun 1999 dan 2001. Ini Megawati dan suaminya Taufik Kemas ini sempat memulangkan Prabowo yang stateless ke Indonesia. Prabowo sempat mengasingkan diri ke Yordania setelah berhenti dinas di TNI pada tahun 1998 usai reformasi. Dan berikutnya di tahun 2009, ini ada Megapro, Megawati dan Prabowo Subianto sepakat berjuang bersama pada Pilpres 2009 hadapi Capres incumbent SBY Budiono serta JK Wiranto. Kemudian pemirsa di 2014 Mega mengusung Jokowi dan justru bukan Prabowo pada saat itu. Ini hubungan Mega Pak Prabowo
menjadi panas setelah Megawati memilih Joko Widodo sebagai Capres 2014. Gerindra mengungkit janji Mega untuk mendukung Prabowo pada Pilpres 2014. Ya, kemudian di 2019, Prabowo lawan Jokowi lagi. Tentu Anda masih ingat pemirsa, ini Mega menegaskan dirinya tak punya masalah dengan Prabowo di tengah panasnya suhu politik selama masa kampanye Pilpres 2019. 2019, hubungan kerja Mega Prabowo pun kembali mencair. Usai Pilpres 2019, Mega menyiapkan nasi goreng untuk makan siang dengan Prabowo. Hubungan keduanya pun kembali cair, serta Prabowo menghadiri pertemuan tersebut. Dan 2019, Prabowo merapat ke kabinet. Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi. Pada saat itu disebut-sebut menjadi salah satu faktor semakin dekatnya hubungan dengan Megawati. 2024, Pilpres Mega mengusung Ganjar Pranowo. Megawati tunjuk Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 kala itu. Baik, saya akan langsung meminta tanggapan Bang Ansy nih. Seperti apa Bang? Anda melihat memang betul tadi keduanya sudah saling dekat. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri harapan, apalagi sesaat lagi akan ada kongres begitu ya Pak. Kedepannya akan seperti apa ini? Ya, kalau kita lihat tadi digambarkan soal pasang surut. Ini sebenarnya hal yang biasa saja. Inilah dinamika perpolitikan yang tampak pada suatu masa tertentu. Jadi kontekstualitas hubungan antara kedua tokoh. Tetapi kita lihat bahwa benang merahnya semuanya itu bisa dicairkan lewat diplomasi nasi goreng tadi. Dan tidak ada hambatan, tidak ada psychological barrier antara kedua tokoh ini. PDI Perjuangan ingin menegaskan bahwa new era has already come. Hari ini kita sudah ada dalam era baru di mana presidennya itu bernama Presiden Prabowo Subianto. Itu jelas itu. Dan PDI Perjuangan berharap, walaupun berada di luar pemerintahan hari ini, kami berharap bahwa soliditas, kekompakan dari kabinet pemerintahan Presiden Prabowo ini betul-betul solid. Dan Pak Prabowo ini bisa menjadi konduktor yang memainkan orkestrasi pembangunan bangsa ini, sehingga kemudian orkestrasi ini bisa menunjukkan sebuah sinergi yang positif. Kami berada di luar, tapi tetap ingin melihat bahwa efektivitas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini berjalan dengan baik. Dan soal pilihan berada di luar ataupun di dalam, bagi kami sama bermartabatnya, sama mulianya, tetapi poinnya adalah kalaupun kami berada di luar kekuasaan, itu yang kami katakan kami akan secara optimal memainkan peran sebagai checks and balances. Satu hal lagi yang perlu saya tegaskan terkait dengan Kongres. Konsen utama PDI Perjuangan adalah Kongres ini harus berjalan secara kondusif, konstruktif, dan baik. Karena apa? Karena kedaulatan partai, independensi partai politik, itu menjadi prasyarat niscaya bagi tumbuh kembangnya sebuah demokrasi. Kita merujuk ke Orde Baru. Ya, ketika ada intervensi, cawe-cawe, campur tangan terhadap partai politik, ada kooptasi, itu membuat terjadinya kemunduran demokrasi. Karena itu, pesan penting dari Kongres ini, kita berharap bahwa Kongres ini ya bisa sungguh-sungguh menampilkan bahwa memang kedaulatan, otonomi, dan independensi PDI Perjuangan sebagai partai politik itu sungguh dihormati dan diapresiasi. Baik, Bang Ansy, terima kasih. Bang Riza, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, jadi Pak Prabowo itu bukan hanya pemimpin yang cerdas, yang berwibawa, yang pro rakyat, tapi pemimpin yang mengakomodir semua kepentingan, pemimpin yang menghormati orang tua, menyemangati, mencintai generasi muda, dan selalu mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan partai, bahkan kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati saya yakini sampai akhir hayat akan terus baik ya.
Dan Pak Prabowo itu orang yang Baik. selalu menghormati para pemimpin. Jadi sama Ibu Mega baik, sama Pak Jokowi, sama Pak SBY, sama semua. Baik. Pak Prabowo itu baik. Jadi saya kira penting para pemimpin menghadirkan kehangatan, kehormatan, dan kebersamaan, pentingnya persatuan kesatuan bangsa untuk memastikan agar arah perjuangan, arah pembangunan bangsa yang sekarang sudah jelas berbagai indikator ekonomi, sosial, politik Saling menunjukkan mendukung arah begitu ya, yang Bang, ya? tepat, terkendali, dan baik. Oke, itu yang kita harapkan sama-sama. Tentunya kita sambil menunggu begitu ya, kapan sebenarnya nanti pertemuan Prabowo dan juga Mega ini akan berlangsung. Karena saat ini seperti yang tadi disebutkan, ini masih dalam diskusi begitu ya untuk menentukan kedua waktunya. Terima kasih semuanya Bapak-Bapak telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu.